Oke. Oke. Baik, share screen dulu. Hmm, Mana deh? Soal window. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang mau bertanya. Ya, oke. Terakhir kita sampai influenza pasca nova ya. Oke, bentar, lari-lari nih. Oke, ke konteks. Sorry, control klik. Oke, jadi kita ingin apa namanya mengetahui lebih lanjut, misalnya eh, kombinasi linear dari rata-rata akibat perlakuan, atau di sini dinotasikan dengan mu i saja ya, rata-rata perlakuan QI. Nah, eh, kombinasi linear itu notasinya seperti ini, jadi eh, jumlah dari CI mu i bisa saja semua. Kalau misalnya ada yang nggak keikut, tinggal diberikan nilai koefisien dari apa namanya perlakuan tersebut atau rata tersebut itu nol, kan gitu. Oke, saya besarkan. Nah, besarkan. Nah, gini ya. Nah, kombinasi linear ini disebut kontras apabila jumlah CI sendiri, jumlah koefisien dari eh, kontras tersebut, yaitu koefisien kombinasi linear tersebut, yaitu sama dengan nol. Nah, jadi kalau dinotasikan bahwa kombinasi linear ini adalah theta nilainya, parameter theta, maka karena setiap rata-rata populasi itu kita juga tidak tahu nilainya, ya, maka kita bisa melakukan estimasi. Jadi estimasi dari theta ini yang kita tidak tahu nilainya, nilai populasi yang sebenarnya yang kita nggak tahu, itu eh, kalau di sini ada topinya, ada tetanya, berarti yang di sebelah kanan sama dengan itu taksiran dari mu, karena konstanta nggak mungkin ditaksir, konstanta kan bukan parameter, yang parameter mu-nya. Jadi di sini digantikan dengan rata-rata sampelnya, rata-rata apa yang kita amati ya pada perlakuan KI. Nah, jadi gitu. Berikutnya eh, untuk keperluan lebih lanjut, misalnya standarisasi atau nomor istilahnya standarisasi ya, itu kita juga memerlukan selain eh, nilai harapan atau taksiran nilai ini, kita juga perlu variannya, varian dari taksiran ini, varian dari taksiran. Nah, sebagaimana kita tahu kalau misalnya nilai YI itu bukan nilai, bahasa YI itu punya punya varian namanya sigma kuadrat, gitu, sigma kuadrat. Karena YI itu respon itu sifatnya kan random, ya. Yang di sebelah kanan yang random itu errornya atau galatnya. Maka varian dari respon itu sama dengan varian dari galat. Ya. Nah, taksiran dari varian respon itu sama dengan taksiran dari varian galat. Di mana taksiran dari varian galat itu adalah kuadrat tengah galat. Ya. Di kuadrat tengah galat itu taksiran dari varian galat. Nah, oke. Nah, karena di sini rata-rata, ya, bahwa varian dari variabel rata-rata itu adalah varian
variabel itu dibagi ulangannya. Nah, di sini menggunakan notasi ulangan yang bisa saja berbeda-beda untuk setiap perlakuan. Jadi, kuadrat tengah galat dibagi RI itu adalah varian dari Y rata-rata ini. Ya, Y rata-rata itu memiliki varian kuadrat tengah galat dibagi RI. Nah, sementara CI ini adalah pengali dari variabel atau bahasa ini. Nah, varian dari kalau ini ada variabel baru, kalau variabel baru jadi CI kali YI rata-rata, maka varian transformasinya adalah varian lama di mana kuadrat tengah galat per RI ini dikalikan koefisien ini yang dikuadratkan. Ya, koefisien ini dikuadrat. Jadi CI kuadrat itu karena di sini CI. Ya, karena ini kita mau nyari variannya. Ya. Jadi taksiran dari varian estimasi theta itu adalah kuadrat tengah galat kali jumlah dari CI kuadrat per RI. Nah, kalau RI-nya sama untuk semua perlakuan, ya RI-nya bisa keluar dari notasi sigma ini ya. Gitu. Jadi, untuk menguji apakah kontras ini signifikan apa enggak, apakah kontras ini sama dengan nilai tertentu, dalam hal ini adalah 0 atau tidak, ya. Jadi kontrasnya sama dengan 0, hipotesis nolnya. Sementara hipotesis tandingannya kontrasnya sama dengan, tidak sama dengan 0. Ya. Oke, setiap kontras ini memiliki derajat bebas sama dengan 1. Jadi satu kontras derajat bebasnya 1. Ya. Satu kontras itu derajat bebas 1. Sehingga kalau kita lihat bahwa jumlah kuadrat kontras, ya, jumlah kuadrat kontras karena derajat bebas kontras itu 1, jumlah kuadrat kontras dibagi derajat bebas kontras, di mana derajat bebas kontras adalah 1, dibagi jumlah kuadrat galat per dB galat, ya. Kita tahu bahwa setiap jumlah kuadrat itu distribusinya adalah Chi kuadrat. Jadi ini distribusinya, jadi kontras ini distribusinya Chi kuadrat, derajat bebasnya 1. Galat juga distribusinya Chi kuadrat, jumlah kuadrat galat ini distribusinya Chi kuadrat. Di sini dB galat tergantung kasusnya, ya, dB galat. Nah, di sini Chi kuadrat yang dibagi dengan derajat bebasnya ini sebagai pembilang, ini penyebutnya juga Chi kuadrat dibagi derajat bebasnya. Nah, rasio seperti itu distribusinya adalah F. Makanya di sini menggunakan statistik F. Statistiknya F. Ya. Nah, jadi tidak asal, oh ini F. Bukan, karena jumlah kuadrat itu distribusinya Chi kuadrat. Oke. Nah, jumlah kuadrat kontras sendiri berapa nilainya? Jumlah kuadrat kontras sendiri ini taksiran nilainya adalah berapa nilai theta topi di sini, berapa nilai theta topi di sini dikuadratkan, ya, dikuadratkan dibagi ini, dibagi jumlah CI kuadrat per RI, ya. Ini kalau kita apa namanya mencari jumlah kuadratnya itu, nah, itu ya. Nah, dua kontras, misalnya kontras P dan kontras Q, kontras P dan kontras Q, ya, itu dikatakan ortogonal. Dikatakan ortogonal bila persyaratan ini dipenuhi. Nah, ini khususnya kalau ulangannya tidak sama. Nah, emang kalau ulangan nggak sama itu paling nggak enak. Jadi kalau ulangan sama enak ya. Jadi kalau ulangan sama berarti hanya tinggal mengalihkan koefisien dari dua kontras yang bersesuaian. Kalikan pasangannya begitu. Kalau jumlahnya sama dengan 0, maka dua kontras tersebut ortogonal. Bisa diibaratkan kalau kita bicara setiap kontras itu satu vektor gitu, dua vektor dikatakan ortogonal kalau kedua vektor tersebut tegak lurus, ya. Jadi kalau semua RI-nya sama, tinggal jumlah CI P, CI Q untuk semua I saja, ini harus sama dengan 0, ya, gitu. Nah, banyaknya gugus kontras yang ortogonal, ya,
itu sama dengan T-1, ya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai, ya, jadi kita bisa mencapai, kita bisa apa namanya, membuat sebanyak T-1 gugus kontras yang ortogonal, sehingga jumlah kuadrat dari masing-masing kontras itu kalau dijumlahkan itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuannya. Jadi jumlah kuadrat perlakuan, misalnya derajat bebas perlakuan itu biasanya T-1. Nah, ada sebanyak T-1 kontras yang saling ortogonal, sehingga kalau kita jumlahkan jumlah kuadratnya itu sama, ya, gitu. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini teladan kontras ortogonal kalau kita menggunakan SAS. Ini ceritanya dulu. Jadi ada penelitian dengan menggunakan fungisida. Ada fungisida baru namanya Nurel. Ya. Kita ingin melihat pengaruhnya pada tanaman namanya azalea. Nah, kemudian 35 tanaman seragam dari varietas tertentu, kan asumsinya begitu. 35 varietas tanaman seragam dari varietas tertentu. Itu artinya adanya asumsi bahwa unit percobaannya seragam, gitu ya, yang tumbuh di rumah kaca, apalagi ditumbuhkan di rumah kaca, gitu ya. Ada fungisida standar. Ini berarti Truban ini adalah fungisida kontrol, ya, yang digunakan dalam percobaan untuk tujuan perbandingan. Ya kan gitu. Biasanya kalau kita membuat sesuatu yang baru dibandingkan dengan yang sudah ada, dengan yang standar atau yang kontrolnya. Apabila lebih bagus hasilnya, maka gitu ya, maka hasil penelitian tersebut bisa digunakan tentunya melalui serangkaian, ya, digunakan untuk bisa saja menggantikan yang sudah ada, kan gitu. Nah, jadi semua tanaman diinokulasikan dengan jamur 2 minggu setelah percobaan dimulai. Ya. Semua tanaman diinokulasi dengan jamur 2 minggu setelah percobaan dimulai. Jadi percobaan 2 minggu, terus kemudian diinokulasi, ya. Oke, fungisida diterapkan pada saat inokulasi, untuk yang lain diterapkan setelah inokulasi. Jadi ada yang pada saat inokulasi, ya, ada yang setelah inokulasi. Nah, jadi ini adalah fungisida, ya, Truban, Nurel, ini Nurel sebetulnya, ya, bukan Burel, itu nggak ada Burel, Nurel, gitu ya. Hanya ini konsentrasinya yang beda, ya. 135. Kemudian ada 3 dBi, ya. Ini sebelum inokulasi, before inoculation, ya. Kemudian ini after, setelah inokulasi, gitu ya. Nah, dan salah satu cara untuk menuliskan datanya di Excel itu setelah data lain, ya kan, ini standar, ya. Ini sintaks yang harus diikuti. Biasanya mulai di sini data. Kalau ini opsional, ya. Jadi title berat segar azalea ini opsional. Jadi bisa ya, bisa enggak, ini untuk title. Datanya namanya azalea, input. Nah, di sini perlakuannya. Kemudian bahwa dikasih tanda dolar itu karena perlakuannya ini adalah alfamerik. Nah, kemudian berat di sini karena datanya numerik, ya, nggak apa-apa dikasih alfa. Kemudian data lain. Kalau ini titik koma, ya, data lain. Nah, nuliskannya begini. Jadi turubanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ulangan. Ini juga 7 ulangan nurelnya, ya. 1 nurel, 3 nurel. Ini 3 ini mungkin apa namanya kuantitasnya, ya. 3 dBi itu juga days before, ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kemudian untuk menganalisis itu kita panggil prosedur namanya analisis subvarian. Ingat di sini ini sintaksnya, titik koma ini setelah data itu titik koma ini ditutup, artinya datanya selesai. Kemudian Proc ANOVA, nama datanya azalea tadi, ya. Kemudian, nah, pernyataan kelas diikuti. Nah, yang mengikuti pernyataan kelas ini adalah alfamerik, perlakuan tadi, yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi apa namanya, apa yang kita amati tadi. Jadi
Di sini perlakuannya kita beri perlakuan, responnya berat ya. Nah, itu. Jadi ini modelnya. Modelnya bahwa berat itu hanya dipengaruhi oleh perlakuan. Perlakuannya apa? Inokulasi ya. Inokulasi tadi. Sorry, inokulasi. Insek apa? Insektisida apa ini? Fungisida, sorry. Fungisida. Fungi itu jamur ya. Untuk membasmi jamur fungisida. Oke. Nah, oke. Nah, gitu ya. Ini sintaksnya untuk menghasilkan ANOVA. Ini sintaks untuk menghasilkan ANOVA ini. Prok ANOVA sampai RAN nih ya. Kemudian kalau kita mau menganalisis kontras, ternyata kontras itu berada di bawah prok GLM, bukan di bawah prok ANOVA ya. Kita buat seperti ini lagi, hanya proknya bukan prok ANOVA tapi prok GLM. Jelas linear model ya, datanya Azalea ya. Nah, kemudian sintaks seperti ini, kontras. Nah, ingat bahwa perlakuannya ini ada 7 ya. Ada 7. 1 Truban, 2 1 Nurel, 3 DBI, 3 ini, 3 Nurel, 4 ini, 5 ini, 6, 7. Ada 7 perlakuan ya. 7 fungisida. Nah, 7 fungisida dengan cara pemberiannya yang konsentrasi dan cara pemberiannya yang berbeda ya, ada 7. Jadi perlakuannya ada 7 macam. Maka kita bisa membuat 1 2 3 4 5 6 kontras. Nah, ada 6 kontras yang ortogonal. Ini koefisien kontrasnya. Jadi kalau kita jumlahkan koefisiennya ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Semua sama dengan 0. Ya, 1. Ini ada maknanya. Karena urutan pertama tadi Truban, ini urutan pertama tadi Truban ya. Ini kita membandingkan rata-rata Truban ini dengan ya, lawannya itu rata-rata fungisida yang lain. Ya. Jadi ini yang saya katakan nih cara perlakuannya itu kualitatif ya, kualitatif. Apa namanya? Tapi terstruktur, ada strukturnya. Kita ingin membandingkan Truban dengan lainnya. Jadi 6 ini kita menggunakan seperti itu ya. Yang lain kan min 1 semua. Jadi jumlahnya sama dengan 0. Caranya ini mu1 sama dengan mu2, mu3, mu4 sampai mu berapa tadi? Mu2 sampai mu7 ya. Dibagi 6 kayak gitu kan. Atau 6 kali ya, 6 kali gitu. Jadi ini koefisiennya dapatkan dengan cara begitu kalau mau detail ya. Nah, yang pertama, yang kedua, kita bisa membandingkan antar Nurel. Antar Nurel yang diberikan, ini waktu pemberiannya. Ini sebelum inokulasi atau pada saat inokulasi, ini setelah, after ya. Nah, letaknya, nah tadi Nurel yang sebelum itu apa namanya perlakuan ke-2, 3, 4. Sedang after itu 5, 6, 7. Nah, jadi di sini 1, 1, 1, ini min 1, min 1, min 1. Ya. Artinya kita membandingkan antar Nurel. Nah, setelah itu, nah berikutnya nih. Ya. Sekarang Nurel yang diberikan sebelum inokulasi itu karena konsentrasi 135 konsentrasinya ya atau dosisnya 135 dan jaraknya itu sama ya 1/32, 3/52, maka kita bisa membuat kontrasnya itu Nurel yang responnya linier, lurus ya. Mau lurus naik, mau lurus turun, pokoknya linier. Ini lurus naik ya, misalnya. Sedangkan yang satunya kuadratik. Jadi apakah respon dari Nurel yang diberikan sebelum inokulasi itu linier atau kuadratik? Itu yang koefisiennya ini min 101 karena Nurel yang diberikan sebelum inokulasi itu cara perlakuan kedua 3, 4. Jadi min 101 untuk linier, untuk kuadratiknya 1 min 2 1. Ya. Oke. Nah itu. Yang lain dikasih 0, yang lain dikasih 0. Demikian juga untuk yang
setelah inokulasi ya, ditempatkan pada posisi taraf perlakuan ke 567. 567-nya min 101, di sini 1 min 21. Nah ini kalau kita lihat ke-6 kontras ini saling ortogona. Ya. Nah, cara melihatnya saya stop dulu ya. Mungkin dengan Excel, saya mau lihatkan misalnya begini. Ya, oke. Saya taruh di sini ya. Jadi 6 min 1. Min 1-nya ada 6, min 1, min 1, min 1 gitu. Terus sebanyak 6 kali. 4, 5, 6. Nah, ini kontras pertama ya. Yang kedua tadi, sorry. Yang kedua tadi mana tadi? Oh, sini 0 ya, sini 0, kemudian 1 1 1 min 1, sorry. Min 1 min 1 min 1. Ini. Nah, yang ketiga itu Nurel linear, Nurel kuadratik ya. Nurel linear, Nurel kuadratik. Jadi mana tadi? Salah pula. Ini ya. 0 di sini, min 1, 0, 1, yang lain 0. Kan ini sorry. 0, 0, 0. Kemudian yang kuadratik ya, 1 min 2, 1 ya. 1 min 2, 1. Atau min 1, 2 min 1. Sama aja dibalik ya. 1 min 2, 1. Ya, kan jumlahnya 0 ya. Ini 0. 0. Nah, sekarang yang di sini yang linear min 1, sorry, min 1, 0, 1, dan 1 min 2, 1 ya. Yang lain 0. Nah, ini sorry. Ini ya. Nah, untuk melihat apa benar mereka saling ortogonal apa tidak, nah, kita bisa mengalihkan ini dengan transposnya. Kalau hasilnya matriks diagonal, maka dia saling ortogonal. Jadi 6 kali 6 ya, sama dengan hasil kali matriks Helmholtz ya. Helmholtz yang dikalikan itu ini ya, dengan transposnya. Transpos dari matriks ini. Oke. Oke, kurung satu lagi. Ctrl Shift Enter. Ya. Jadi hasilnya adalah matriks diagonal. Ya. Nah, 42 itu adalah jumlah kuadrat ini. 6 jumlah kuadrat ini. 2 jumlah kuadrat ini ya, dan seterusnya. Jadi karena hasil kali ya, dia dengan transposnya ini adalah matriks diagonal, maka kita sudah yakin bahwa antar kontras ini adalah saling ortogonal ya. Oke. Baik. Kita kembali ke sini, mana tadi? Ya. Jadi yang Word, ini yang PDF sama aja. Oke. Nah, jadi itu. Nah, outputnya output Excel, output SAS ya, output SAS. Jadi di sini terlihat bahwa ANOVA-nya ini dari produksi LM-nya, ANOVA-nya
ini adalah untuk menguji apakah, jadi hipotesis nolnya mengatakan begini, perlakuan fungisida 1, pengaruh fungisida 1 sama dengan pengaruh fungisida 2, sama dengan sampai pengaruh fungisida yang ke-7 itu sama. Atau dalam bahasa ininya, semua pengaruh fungisida ya atau pengaruh fungisida sama nilainya. Atau kalau tidak dinyatakan dalam pengaruh ya rata-rata. Rata-rata akibat pengaruh fungisida itu sama nilainya. Nah, itu H0-nya. Jadi bisa dinyatakan dengan tau, bisa dinyatakan dengan mu. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sama dengan mu7 gitu ya. Sebanyak 7 kali karena di sini derajat bebasnya 6. Nah, pernyataan itu gini. Itu juga bisa dari ini ya, bisa dari ini. Oke. Jadi kan mana tadi fungisida, nama fungisidanya tadi? Oh enggak di sini ya. Kan kalau saya tuliskan saya nggak pakai mu, pakai M aja ya. M1 sama dengan M2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan M7. M7. Kan ada 7, ya kan? Sama. Nah, itu sama aja begini. Jadi kalau saya tuliskan ini nama perlakuannya, saya sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Pernyataan ini, M1 sama dengan M2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan M7, itu bisa saja begini. Oke, kita membandingkan 1 dengan 2. Ya. Ya, sama. Ini artinya M1 sama dengan M2. Ya, atau M1 dikurang M2 sama dengan 0. Yang lain 0. Yang lain 0. Ya. Oke. Yang kedua, bisa M1 sama dengan M3, bisa M2 sama dengan M3. 1 min 1. Boleh. Ya. Atau satunya di sini. Ini 0. Ya. Boleh. Yang lain 0. Gini. Ya. Dan seterusnya. 1 dengan 4. Ya. 1 dengan 4. Nggak masalah. Ya. Oke. Masih ada 3 lagi. 1 dengan 5. 1 dengan 5. Ya. 1 dengan 6. 1 dengan 6. Dan 1 dengan 7. 1 dengan 7. Ya, gini. 0, 0, 0. Yang lain 0 nih. Ya. Ini yang lain 0. Sorry, 0. Nah, gini ya. Jadi, pernyataan rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sampai dengan rata-rata 7 itu bisa dinyatakan dengan 6 kontras. Ya, dengan 6 kontras. Ini nggak harus ortogonal kalau ini. Kalau yang tadi harus ortogonal. Ini 6, ya. Mau satunya di sini, satu artinya mu1 sama dengan mu2, mu2 sama dengan mu3, mu3 sama dengan mu4 dan seterusnya. Tetap aja 6. Ya. Jadi pernyataan ini ya hanya bisa dinyatakan dengan 6. Makanya derajat bebasnya 6. Derajat bebasnya ada 6. Di mana tadi? Di sini ya. Nah, ini derajat bebas 6. Ya. Oke. Nah, itu H0-nya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada sepasang. Sepasang itu bisa 1 dengan 3, bisa yang keempat dengan yang ketujuh, minimal sepasang. Ya, yang tidak sama. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada yang menyatakan kan H0-nya mu1 sama dengan semua. Bagaimana kalau H1-nya pakai tidak sama dengan semua? Nah, tidak sama dengan semua itu hanya sebagian dari pernyataan sedikitnya ada. Karena sejatinya hipotesis 1 itu adalah ingkaran dari hipotesis 0. Karena hipotesis 0 mengatakan bahwa semua rata-rata sama, berarti sedikitnya ada sepasang yang nggak sama.
ya kan? Karena tidak benar bahwa semua rata-rata sama, itu ingkaran kan. Jadi gitu ya. Ya. Dan untuk menyatakan hipotesis nol diterima apa ditolak, atau artinya data itu mendukung pernyataan yang mana, apakah pernyataan hipotesis nol, apakah pernyataan hipotesis satu, kita lihat peluangnya. Kalau peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, maka hipotesis nol ya tidak didukung data. Berarti yang didukung hipotesis tandingan. Nah, ini menyatakan ini 0,07%. Ya. Artinya H0 ditolak. Ya. H0 ditolak. Nah, kalau ditolak, berarti sedikitnya ada sepasang. Ada sepasang rata-rata yang berbeda. Gitu kan? Ada sepasang rata-rata yang berbeda. Ya, artinya kita bisa meneliti lebih jauh. Yang mana yang berbeda misalnya gitu kan. Nah, bisa pakai cara itu, bisa pakai tadi itu. Oke, kalau begitu karena sudah yakin bahwa sedikitnya ada sepasang yang berbeda, kita bagaimana kalau ingin menguji kontras, karena perlakuan tadi bisa dikelompok-kelompokkan antara Nurel dan apa tadi ya, Nurel dan Truban itu, karena Truban itu sebagai cara perlakuan yang standar, maka kita bisa melakukannya baik menggunakan kontras ataupun kalau mau dipaksakan LSD juga bisa, tidak masalah. Ya, tapi yang lebih bermakna tentunya pakai kontras. Ya, oke. Nah, itu. Kemudian, ya, ini hasilnya. Hasilnya kalau tadi kita perintahkan kontras itu ya, kita menguji nih Truban dengan lainnya. Truban dengan lainnya ya. Ini derajat bebas kontras itu sekali lagi bahwa derajat bebas kontras itu satu ya. Untuk setiap kontras derajat bebasnya satu. Ya. Tuh. Yang kedua, ini derajat apa namanya jumlah kuadrat model ini ya 836 itu bisa di breakdown, bisa dipisah-pisah karena tadi kontrasnya saling ortogonal sama dan ini ya. 26 tambah 625 tambah 0, sekian tambah 69 tambah 107 tambah ini ya. Oke. Sama persis. Oke. Nah, terus yang mana perbandingan yang signifikan? Nah, tadi ya, sekali lagi. Nilai F ini adalah mean square ini, mean square dari masing-masing kontras ini kan, karena kontras itu derajat bebasnya satu, maka jumlah kuadrat kontras sama dengan kuadrat tengah kontras sama ya. Ya kan? Ini bagi satu ya tetap 26 gitu. Nah, mean square error itu 28. 28. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi 26 dibagi 28 ya kurang dari satu. Nah, kalau kurang dari satu itu bisa dipastikan dia nggak signifikan ya, nggak signifikan. Oke, 625 dibagi 28 ini ada 22 nih, oh signifikan ya, signifikan. Di sini lebih kecil dari 0,0001. Nah, kalau SAS itu dia ada tandanya begini, bukan pangkat min sekian enggak. Ya, artinya ini jauh lebih kecil dari ini. Ya. Nah, jadi kalau demikian yang kita lihat nilai peluangnya ini kurang signifikan atau tidak signifikan. Jadi artinya Truban dengan lainnya itu mau sama aja nih. Artinya fungisida yang baru ini misalnya itu nggak jauh beda dengan fungisida yang sudah standar. Nah, kemudian ini Nurelnya, Nurel nggak signifikan. Tadi yang signifikan ini pemberian Nurel ya, pemberian Nurel dosisnya yang mana saja 135, ratakan rata-rata. Rata-rata pemberian Nurel sebelum dan sesudah inokulasi ini berbeda, signifikan, ya, signifikan. Oke, nah yang lain yang ini ada saya tulis kuning ini, kuning itu sebetulnya hampir signifikan. Kali ini sedikit di atas 5%, ya 0,0583. Nah, ini kalau penelitiannya itu misalnya penelitian beneran nih hasilnya seperti ini menggunakan udah biaya mahal dan sebagainya gitu kan. Oh ini bisa kok nggak signifikan nih padahal berharap ini signifikan, Nurelnya itu linier gitu ya, signifikan. Artinya semakin ada hasil yang beda kalau
dosisnya itu dari 1 ke 3 ke 5 gitu ya. Maka yang bisa disarankan adalah ini Nurel yang diberikan setelah inokulasi ini ya, signifikan, linier, ya linier gitu, signifikan pada taraf 5,83%. Jadi kita sebut angka ini. Signifikannya bukan 5%, 5,83 itu ya. Nah, boleh, boleh. Nah, kan ini kan nilai kan kita kalau mau naikkan signifikan pada taraf 6% ya sama aja ya. Udah 5,83% aja sesuai dengan angka itu. Oke. Baik itu apa namanya hasilnya. Nah, ini bisa bisa dilihat nih, bisa dilihat misalnya dari hasil tadi ya, dari hasil tadi. Oke. Ini kan kalau kita lihat ini satu berubahnya di sini, 5-nya di sini. Ini enggak ini ya. Enggak kita dia mengurutkan kayaknya berdasarkan abjad deh, abjad nih ya. 1 duluan, ini 03D ya, ini kan 7 nih ya. Ini 03D ini 3 kan? Ini 5, habis 1 3 5 ya. Nah, gitu. Ini 3 hari, 7 hari, 3 hari, 7 hari, 3 hari, 7 hari gitu ya. Nah, bisa lihat tadi yang signifikan itu pemberian Nurel sebelum dan sudah. Kita lihat yang sebelum ya. Ini 5 Nurel nggak kelihatan nih. Ini Nurel 1 Nurel 3D. Nurel ini sama-sama 3 Nurel ya. Nanti kita lihat. Ini bisa lihat dari sini misalnya nanti kodenya. Nah, ya. Dia yang tertinggi 5 Nurel. 5 Nurel 3D ini. Ini gambarnya ini. Nanti dilihat ini Fox and Whisker ya. Jadi ini dalam bacanya bahwa setiap data, ini datanya Nurel nih ya, misalnya datanya, ini yang tengah-tengah ini median. Ini median, ini kuartil 1 atau kuartil bawah, ini kuartil atas ya. Nah, kecuali ada pencilan seperti ini, ada pencilan nih, ini pencilan nih, dia di luar kumisnya ini, luar kumisnya ini. Kalau nggak ada pencilan, nah kalau nggak ada pencilan, maka ini data minimumnya, ya, data maksimumnya. Oke, oke. Nah, kalau tarafnya itu ada pertanyaan dulu mungkin, ada yang mau ditanyakan. Ini tarafnya bukan kuantitatif ya, tarafnya kualitatif, tapi ada bagian kuantitatifnya gitu loh. Ada bagian kuantitatifnya, tapi lebih ke kualitatif itu ya. Oke, kalau tarafnya kuantitatif, ya, biasanya si peneliti menggunakan dosis dan sebagainya itu kan ingin melihat respon. Apakah responnya itu linier, naik kuadratik, atau naik kubik dan sebagainya. Jadi responnya dalam bentuk polinomial kan gitu ya. Nah, kalau perlakuan itu hanya memiliki dua taraf ya, maka satu-satunya derajat polinom itu ya linier karena misalnya taraf pertama rendah, taraf kedua tinggi misalnya. Yang pertama rata-ratanya di sini, yang kedua rata-ratanya kan pasti hanya linier. Kalau kita hanya punya dua titik pengamatan, maka satu-satunya derajat, satu-satunya apa namanya polinomial itu berderajat 1, ya linier saja. Tapi kalau udah 3 titik, 1 bisa aja titik pertama di sini, titik kedua di atas, ya. Titik ketiga ke sana, bisa aja linier, tapi juga bisa kuadratik. Jadi naik dulu baru turun, atau turun dulu baru naik kan gitu. Ada 3 titik. Jadi makanya di sini bisa linier, bisa kuadratik. Kalau 4 ya bisa naik dulu, turun, naik lagi, ya kan? Bisa pangkat 3. Derajat paling tinggi pangkat 3, nggak mungkin derajat paling tinggi 4. Gitu. Nah, jadi caranya gitu. Ini kalau kalau misalnya perlakuannya punya taraf 2, 3, 4, 5, ya, maka derajat polinomnya adalah mengikuti paling banyak 1 dikurang dari banyak
tarafnya. Ya. Biasanya kalau 5 ya 4. Kalau 4 ya 3 paling banyak. Ya. Nah, angka-angka ini sebetulnya diturunkan, ya, dengan persamaan yang secara umum kita bisa gunakan, yaitu kalau taraf dari jarak tersebut tidak sama. Ya. Jadi pakai ini. Ya. Ini bentuk linearnya. Linearnya itu A plus XI. Kuadratiknya B plus CXI plus XI kuadrat. Ya, ini. Nah, oke. Nah, jadi A, B, C, D, E, F ini dicari sedemikian rupa sehingga koefisien dia adalah kontras dan harus ortogonal. Ya. Jadi jumlah Li harus sama dengan 0, jumlah Qi harus sama dengan 0, jumlah Ci sama dengan 0, ya kan? Jumlah Li kali Qi harus sama dengan 0. Harus kontras dan ortogonal. Harus kontras, ini persyaratan kontras nih. 1, 2, 3, kontras, ya kan? Kontras linier, kontras kuadratik, kontras kubik. Kemudian antara linier dan kubik harus ortogonal. Linier kuadrat ini linier kuadratik, linier kubik, kubik kuadratik, semuanya harus ortogonal. Nah, jadi itu adalah persyaratan. Nah, karena jaraknya untuk jarak yang sama, ya dosisnya, misalnya taraf dari perlakuan itu berjarak sama, ya, misalnya, maka punya pola tertentu begini. Nah, punya pola tertentu begini. Dan ini pasti begini. Misalnya 10-20 jaraknya atau 5-10 ya. Dosisnya misalnya gitu ya. Misalnya 0-5-10 kan jaraknya sama tuh. 0-10-20, 10-20-30 kan jaraknya sama. Ya. Nah, itu yang dimaksud berjarak sama itu. Nah, kalau berjarak sama, berapapun jarak sama, maka tabelnya ini. Lihat, ini kontras nih. 0, 0, 0 ya. Nah, dan ini bisa dirasakan. Ini boleh dibalik ini. Plus 1, min 1 boleh. Tapi yang lazim min 1 per 1. Jadi dari min 1 ke 1. Naik kan itu kan. Ini misalnya. Min 1, 0, 1. Naik. Kemudian 1, min 2, 1. Nah, kuadratik kan. Coba ini. Kenapa ini linear? Min 3, min 1, 1, 3. Kan linear. Ya. Kuadratik ini. Dari 1, min 1, min 1 lagi 1. Kuadratik. Yang ini min 1 naik ke 3. Turun ke min 3, naik ke 1 kubiknya. Nah, gitu. Jadi untuk ngecek apa ini linear, kuadratik, kubik seperti itu. Walaupun sampai 4. Min 2, min 1, 0, 1, 2 kan naik linear. Ini kuadratik ini. Dari 2 turun ke min 1, turun ke min 2, ke min 1 lagi 2. Nah, gitu. Ya, bisa dirasakan. Nah, gitu. Ini untuk taraf berjarak sama, ya, untuk taraf berjarak sama. Nah, kalau taraf jaraknya nggak sama, koefisiennya bukan ini. Koefisiennya bukan ini, ya. Gitu. Nah, oke. Coba, mungkin ada yang mau ditanya dulu. Ini kontras juga ya, kontras, tapi tujuannya untuk mencari kurva responnya itu polinom berapa, gitu ya. Ini contoh, kita lihat teladannya yang manual dulu, teladan manual ya. Nah, secara teori sebetulnya untuk menyatakan fungsinya itu sampai derajat berapa ya, itu menggunakan psi ini ya. Ya, oke. Kita lihat teladannya. Ya. Ini ada biar kelihatan, makanya teladannya dikit aja. Ada taraf perlakuan, yaitu dosis obat dalam miligram. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Ini kan jaraknya sama nih. Setengah, semua setengah ya. Nah, untuk memudahkan jarak ini di coding ya. Karena ganjil, maka yang di tengah-tengah jadi 0. Yang tengah-tengah jadi 0. Jadi dengan apa? Ini kan rata-ratanya.
setengah, satu, satu setengah, dua, dua setengah. Karena ini jarak sama, rata-ratanya yang di tengah-tengah. Satu dikurang, ini satu setengah dikurang satu setengah, nol. Ya, makanya ini nol ya. Makanya di sini ini menjadi min satu, min dua. Ini jadi satu, jadi dua. Karena dibaginya adalah dibagi intervalnya. Intervalnya berapa? Setengah. Jadi ini jadi nol, jadi satu, jadi dua, jadi min satu, jadi min dua. Oke. Dan ini datanya. Oke. Nah, andekan. Ini adalah ini totalnya ya, total 83, 84, 89, total ini, total pengamatan. Dan ini ulangannya, masing-masing 3 bulan. Nah, oke. Oke. Jumlah keseluruhan data 467. Faktor koreksi itu jumlah semuanya dikuadratkan dibagi banyaknya data. Banyaknya data 15, 3 kali 5. Ya. Oke. Jumlah kuadrat total itu adalah masing-masing data aslinya itu dikuadratkan, dijumlahkan jadi 26 kuadrat, 28 kuadrat, dan seterusnya sampai 38 kuadrat. Ya. Saya nulisnya begini, ini artinya titik-titik itu dan seterusnya, sampai berakhir 38 kuadrat. Jumlahnya berapa dikurang faktor koreksi. Ya. 249. Nah, dosis atau perlakuan itu 83 kuadrat dibagi 3, 84 kuadrat dibagi 3, dan seterusnya sampai 115 kuadrat dibagi 3. Karena pembaginya sama semua 3, kita bisa jumlahkan dulu dari kuadrat ini, baru dibagi 3. Dikurangi faktor koreksi. Ya. Nah, ini nilainya. Faktor koreksi ini sebetulnya bisa, kalau kita mau membuat ini sebagai suatu konstanta, jumlah kuadrat konstanta itu ya faktor koreksi itu. Kalau total, jumlah kuadrat total itu dikurangi faktor koreksi, maka sumber keragamannya biasanya namanya total terkoreksi. Terkoreksi dengan faktor koreksi. Demikian juga yang lain. Ya. Oke. Nah, jadi ditampilkanlah begini. Dosisnya 4. Kenapa? Taraf dosisnya tadi kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 1, 4. Sama seperti tadi penjelasannya. Ya. Ini dengan ini. Kan semua sama. Berarti yang pertama, ini sama, yang kedua, ini sama, ketiga, keempat. Jadi ada 4. Kita bisa menyatakannya dengan 4. Berarti bebasnya 4. Ya. Totalnya ada 15 pengamatan. Di sini jadi 14. Ya. Dikurangi 1. 1 itu adalah, jadi gini, derajat bebas itu adalah sebuah bilangan yang umumnya bulat. Umumnya bulat. Ya. Nilainya sama dengan banyaknya data, banyak data sini kan 15, dikurangi banyaknya parameter yang diestimasi. Nah, banyak parameter yang diestimasi di sini adalah rata-rata keseluruhan. Rata-rata keseluruhan digantikan dengan rata-rata sampel. Jadi 15 kurang 1, 14. Di sini juga gitu tadi. Dan ini penjelasannya tadi itu, ya. Kita bisa membuat dengan 5 yang ada itu, kita bisa nyatakan dengan 4 perlakuan. Ya. Baiknya atau 5 dikurang 1 itu adalah taksiran rata-rata. Ya. Sama dengan di sini. Ya. Kurang 1. Dan derajat bebas Galat itu sisanya. Nah, oke. Derajat bebas jumlah kuadrat tadi sudah dihitung. Nah, sebetulnya cuman ini kelemahannya kalau daring, saya nggak punya alat untuk nulis di sini ya. Jadi breakdown dari total ini dikurangi rata-ratanya itu sama dengan sebetulnya minggu kemarin sudah ya. Pengaruh perlakuan dikurangi ditambah pengaruh Galat ya, di pengaruh Galat. Kemarin sudah. Jadi breakdown dari itu. Nah, di sini menghasilkan nilai F hitung ya. F hitung 28,72. 4. Nilai F hitungnya 28,72. Nah. Dan artinya karena di sini saya taruh 2 bintang. 2 bintang itu biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa ini pengujian
menghasilkan nilai F yang signifikan pada taraf 1%. Jadi peluang dari F hitung yang nilainya lebih besar dari 28,72 ini lebih kecil dari 1%. Ya. Nah, artinya apa? Pengaruh dosis itu, ya, pengaruh dosis itu signifikan. Signifikan artinya ada perbedaan rata-rata akibat pengaruh dosis ini. Yang mana yang beda? Nah, itu yang kita cari. Pokoknya ada perbedaan saja. Kita bisa kalau mau yang cari yang mana yang beda pakai LSD bisa. Tapi dengan adanya informasi itu kita juga ingin tahu, oke, kalau begitu nggak usah pakai LSD ya, karena taraf yang kita pakai kan kuantitatif. Kita ingin responnya itu apakah linear naik, linear turun, atau kuadratik, atau seperti apa. Nah, oleh karenanya di sini kita uraikan, karena 5 itu bisa diberi menjadi sampai taraf derajat polinomnya itu kuartik, ya, kuartik, maka kita punya linear, kuadratik, kubik, kuartik. Ya. Koefisien ini adalah dari yang tadi, tabel tadi. Ya. Ini. Mana tadi? Nah, ini kuartik. Ya. Nih, pakai yang bawah ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah koefisien dari jumlah dari kuadrat koefisien kontras. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4, 10. 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 itu ya. Nah, 14 dan seterusnya. Nah, tuh. Lambda ini datangnya sebetulnya saat mengerjakan persamaan-persamaan yang saya jelaskan tadi, ya, jumlah kontrasnya harus 0, kontrasnya harus ortogonal dan sebagainya tadi, sebetulnya hasilnya itu pecahan. Hasilnya itu pecahan. Nah, supaya tidak pecahan, ya, maka dikalikanlah dengan lambda. Nah, kebetulan kalau ini hasilnya bulat. Ini pengalinya. Pengali supaya di sini itu tidak pecahan, gitu ya. Jadi 5/6, ini 35/12. Jadi sekali lagi ya, lambda ini datangnya adalah bahwa hasil awalnya di sini itu pecah. Ya, gitu. Nah, satu. Ada manfaatnya? Ada. Pada saat waktu membuat persamaan. Ya, oke. Oke, kontras. Kontras ini 76. Kontras itu maksudnya gini, min 2 kali 83, min 1 kali 84, 0 kali ini, plus 1 kali 96, plus 2 kali 115, jumlahnya ini. Kemudian yang di sini, ini ya, min 1 kali 83, 2 kali ini, jumlahnya 8. Ya. Ini jumlahnya. Jadi nilai kontrasnya ini. Kontrasnya. Nah, jumlah kuadratnya pakai rumus tadi, pakai rumus yang di atas tadi. Nah, ini ada 192, ya. 34, 2,13 dan sebagainya, ya. Ini saya tidak cantumkan F-nya, tapi langsung signifikannya. Karena kalau mau F-nya itu 19253 itu dibagi 2 dulu. Ya. Kemudian dicari nilai peluangnya. Ini dibagi 2 dulu, cari nilai peluangnya. Oke. Nah, yang signifikan itu hanya linear dan kuadratik. Jadi, karena derajat polinom tertingginya kuadratik yang signifikan, maka fungsinya kuadratik. Jadi fungsinya berderajat 2. Kita menggunakan ini, YU aksen sama dengan A0. Ya, ini ya, di atas tadi ada. Ya, pakai psi ini ya. Di mana A0 ini adalah rata-rata umum. Rata-rata semua data tadi, ya. Semua data tadi dibagi, jadi 467 ini dibagi 15. 467 dibagi 15 kira-kira adalah 31,13. Oke. Psi 0 aksen itu 1. Ada daftarnya di sini. Di sini kalau kita lihat ya, psi 0 aksen ya. Psi 0 aksen 1 ya. Psi 1 aksen lambda 1 mu. Nah, kan lambda satunya berapa tadi kan? Ya, lambda satunya tadi 1 ya.
nanti saya 2 aksen, lambda 2-nya berapa? 1 juga, kan gitu ya. Nah, itu manfaatnya kalau ada pengalinya di sini, cantumkan di sini lambda, ya. Nah, jadi gitu. Jadi A1, oke, kalau A0 adalah rata-rata umum, ini A1-nya itu 76, 76 itu datangnya dari nilai kontras pertama ini, ya, dibagi 3 kali 10. 3 itu kan pengamatannya ulangannya 3. Ulangannya 3, 10 dari ini. Ya, jumlah kontras ini, jumlah koefisien kontras, jumlah CI, jumlah koefisien kontras yang berkaitan dengan kontras yang nilainya 76 ini, ya, 10, ya, 2,53. Lambda 1i, psi 1 aksen, U ya, psi 1 aksennya U. Tadi di sini ada psi 1 aksennya, psi 1 aksen, mana? Psi 1 aksen U, karena lambda satunya 1, ya. Dan apa namanya, A2-nya sama seperti itu. A2 ya berkaitan dengan kuadratik ini. 38 dibaginya 3 kali 14 karena jumlah dari CI kuadratnya 14. 0,9 ya. Dan seterusnya. Sehingga kalau ini kita padukan, oke. Jadi YU aksen. Ini U ya. Variabelnya diganti U tadi kan. U sama dengan X dikurang X rata-rata dibagi setengah gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk U ini persamaannya menjadi 29,33. Jadi 31,13 ini kan ada konstanta, ini ada juga di sini ya. Jadi ini menjadi 29,33 ditambah 2,53 U ditambah 0,90 U2. Jadi kalau dimasukkan nilai-nilainya ya. 31,13 kali 1 ditambah 2,53 U ditambah 0,9 kali U kuadrat min 2. Nah, kan gitu. Jadi konstantanya apa namanya ngumpul di sini. Oke? Bentuknya kuadratik. Jadi kalau misalnya dibuat dalam bentuk X ya digantikan lagi. Gantikan U-nya dengan ini. X dikurang rata-ratanya dibagi D. Di mana D-nya setengah. Ya, di mana D-nya setengah. Rata-ratanya 1,5. Jadi kalau misalnya mau digantikan, ya ini U-nya diganti X dikurang satu setengah dibagi setengah. Ya, jadi ini diganti X dikurang satu setengah dibagi setengah. Ini juga X dikurang satu setengah dibagi setengah dalam kurung kuadrat. Ganti dalam bentuk X. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini prosedur SAS dalam, ini contohnya ya. Dalam ortogonal polinomial, datanya beda. Datanya beda ya. Kalau ini datanya berat dan taraf pupuk. Ini selada. Berat. Ini biasanya kan ada alfameriknya, ini enggak ya. Ini berat, taraf pupuk, berat, taraf pupuk, berat, taraf pupuk, berat, taraf pupuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ulangan. Taraf pupuknya 0, 50, 100, 150, 200. 50, 50, 50, 50, berarti jaraknya sama. Jaraknya sama ya. Nah, karena jaraknya sama, yang digunakan ini harus di entry ya, nggak bisa kalau di SAS karena ini sintaks yang harus di entry. Ya. Oke. Linear, kuadratik, kubik, kuartik. Ya. Oke, seperti tadi. Dan jalankan ya. Jaraknya sama. Oke. Nilai ini signifikan modelnya, ini derajat dewasa 4 ya. Signifikan. Kemudian kalau kita lihat responnya di sini, linearnya signifikan, kuadratiknya juga signifikan. Ini signifikan 5% ini ya. Kalau 1 bintang 5%, kalau 2 bintang 1%. Jadi responnya juga kuadratik. Nah, cuma di sini tidak apa namanya dilihatkan persamaannya seperti apa, tapi bisa dilihat kurva respon ini dari 50, 0, 50, 100, 150, 200 ini kuadratik ini ya. Ini melengkung begini. Ya, melengkung begini. Ya. Nah, ini kuadratik. Jadi yakin bahwa data tersebut responnya ini kuadratik ya. Jadi berat sebagai fungsi dari taraf pupuk ya.
Jadi hati-hati apalagi dalam pupuk ini. Terus menyimpulkannya semakin tinggi di pupuk, semakin tinggi hasil. Nah, nggak bisa ini karena juga pada taraf tertentu dia turun ke bawah gini. Ya. Karena kalau kalau bunyinya begitu hati-hati ya, misalnya karena kalau pupuknya terlalu banyak juga bisa keracunan, malah hasilnya eh, kurang bagus. Ya. Jadi gitu ya. Nah sehingga bisa tentukan eh, kalau nggak pakai apa namanya cara tadi ya mungkin cara untuk meyakinkan pakai regresi juga bisa ya. Jadi fungsi regresinya bentuknya kuadratik. Ini sebagai berat fungsi dari ini konstantanya berapa, beta satu taraf pupuk plus di sini beta satu taraf pupuknya kuadrat plus garat ya. Gitu. Nah, kalau nggak sama intervalnya, ya, intervalnya kalau nggak sama, ini kita bisa minta bantuan sama SAS. Bisa minta bantuan sama SAS. Ini kayak, coba lihat, kenapa? Apa yang dimaksud nggak sama? Coba lihat. 50, 75, 100, 150, 200. Dari 50 ke 75, ini 25 nih. Dari 75 ke 100, 25. Dari 100 ke 50, 50. Dari 150 ke 200, itu 50 juga. Ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kita minta bantuan SAS nih, Proc IML ya. Proc IML itu, nah yang di sini yang diganti. Jalankan ini, pokoknya ini di copy aja semua. Jalankan yang diganti yang di sini, 50, 75, 100, 150, 200. Kita mau minta koefisien. Ini taruhannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti sampai kuartik. Sampai kuartik. Kalau ini kita jalankan di SAS, maka kita bisa memperoleh nilai ini. Yang hijau, yang pertama ini nggak dipakai. Ini kontras linier. Sorry, ya kontras linier. Ini kuadratik, ini kubik, ini kuartik. Ya. Jadi yang di entry nanti ini min 0,53 ya habis gimana emang harus begini ya. Ini kalau dijumlah kalau kecuali pembulatan ya. Kalau dijumlah ini harusnya 0, ini harusnya 0, harusnya 0, harusnya 0 ya. Kemudian antar ini harus ortogonal. Jadi kalau pasangan pasangan apa namanya koefisien ini kita kalikan kita jumlahkan harusnya 0. Atau dengan cara saya tadi ya, dengan cara saya bahwa kalau ini dikalikan dengan transpos ini dikalikan ini hasilnya adalah matriks diagonal ya, matriks diagonal. Oke. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini contohnya nih. 50, 75, 100, 50, 200 ya. Ini adalah contoh dari ortogonal polinomial yang belum di share screen. Yang mana nih? Udah lama belum di share screen ya. Ini belum di share screen ya. Oke ya. Maaf kalau belum di share screen, tapi di buku ada ya. Di buku ada. Nah, ya ini apa namanya perintah di SAS untuk mencari koefisien ortogonal polinomial ya untuk taraf-taraf perlakuan yang caranya tidak sama, yang caranya nggak sama, ya. Oke. Nah hasilnya ini tadi sudah saya katakan, saya jelaskan ini contohnya ya 50, 75, 100, 150, 200 ini ulangannya 3 saja ya, ulangannya 3 ya. Jadi yang harus ditulis tadi gini, yang angka-angka misalnya min 2, min 1, 0, 1, 2 tadi diganti dengan angka ini. Nah, jadi dengan angka ini. Ya. Demikian juga baik dengan linearnya berapa, kuadratiknya berapa, ya, kubiknya berapa, kuartiknya berapa. Angka-angka ini diperoleh dari hasil tadi. Ya. Nah, setelah itu ya keluar di sini, keluar. Ya. Dalam artian linear trend, quadratic trend, cubic trend dan sebagainya keluar. Ya. Ini kalau kita lihat ada satu yang
signifikansinya sedikit di bawah 5%, 0,0473, ya, yaitu kubik. Jadi responnya sampai kubik itu, ya, responnya sampai kubik. Kemudian linearnya signifikan, kuadratiknya juga signifikan. Ya. Jadi perbedaannya ya, harus hati-hati kalau taraf perlakuan yang digunakan, khususnya yang taraf kuantitatif itu jaraknya tidak sama. Ya, jaraknya tidak sama. Jarang orang yang menyampaikan ini ya, di buku-buku jarang. Hati-hati ini. Jadi ini 50, 75, 100, 150, 200. Mentang-mentang ini 1, 2, 3, 4, 5 pakai koefisien yang lama, nggak bisa. Harus koefisiennya koefisien yang ini, ya, hasil ini, ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Topiknya kontras ya. Kontras. Kontras itu adalah kombinasi linier. Kombinasi linier dari rata-rata. Ya, kombinasi linier dari rata-rata dengan syarat bahwa jumlah dari koefisien itu sama dengan 0. Ya, jumlah koefisiennya sama dengan 0. Oke? Ada pertanyaan? Ya, baik. Nah, kalau tidak, kita teruskan. Kita teruskan. Ya, nanti itu aja latihan-latihan ini kan 0, 60, 90, 120. Ini 60, 30, 30 jalannya, berarti ini tidak sama. 0, 10, 20, 40. Nggak sama ini. Ya. Walaupun sama-sama tarafnya 4, ya 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, ya, tapi perbedaannya adalah di sini yang 60 kemudian 30, 30, di sini yang 10, 10 baru 20, ya, pasti menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nanti silakan aja coba ya, atau sekarang aja saya coba, ya. Oke, saya share di SAS, cuman saya nggak tahu kalian sudah menginstal SAS apa belum. Lihat apa enggak SAS-nya? Lihat? Lihat, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lihat ya. Oke, saya cari dulu filenya. Open program. Ortogonal polinomial. Ortogonal polinomial. Oke. Titik. Unevenly spaced orthogonal contrast. Nah ini ya. Nah ini. Tadi ini yang sama dengan tadi. Sekarang saya ganti ini. Tadi permasalahannya adalah jaraknya 060, 90, 120. Ya. 060, 90, 120. Kita ganti. 060 tambahin 90. Itu ya. Setelah itu kita jalankan. Nah, jadi ini koefisien linearnya. Nampak ya? Nampak enggak? Halo? Nampak, Pak, nampak, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, jadi ini linearnya, ini kuadratiknya, ini kubiknya. Ini 0, 60, 90, 120 kan, gitu kan. Coba kalau kita menyelesaikan persamaan ABCD tadi, ya, meskipun dengan Maple atau MATLAB, lama, ya, lama. Ini sudah dibantu sama si SAS. SAS ini bantu ini. Oke, nah, nanti bisa dilihat, ya, apa namanya, cara seperti itu. Kalau misalnya
Ini bisa berapa aja tarafnya ya, bisa berapa aja. Itu salah satu di antaranya misalnya. Kalau kita ganti misalnya di sini ada 30-nya misalnya. Ada 30-nya. Oh, kalau ada 30-nya dia sama 0, 30, 60, 90, 120 kan? Sama dia. Nah, sembarang aja lah 45 misalnya. Agak ngeyel dikit nih. Nah, kemudian kita jalankan nih. Nah, sama bisa aja nih ya. Yang pertama, kolom pertama ini nggak dipakai. Yang dipakai kolom kedua, 3, 4, 5 ya. Ini koefisien linier, kuadratik, kubik, kuartik. Ya. Karena ada 5 kan, berarti derajat polinom paling tingginya 4. Ini derajat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Kalau mau misalnya nggak yakin ini apa ya di koefisien kontras, nah kita coba hitung apakah transpos dari ini kali matriks ini ya empat kolom terakhir ini ditranspos kalikan 4 kolom terakhir ini sama dengan diagonal apa enggak matriksnya. Kalau diagonal berarti dia adalah kontras yang saling ortogonal. Kalau nggak yakin, harus saya yakin aja kan udah nyoba berkali-kali. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, kalau belum nyoba mah belum ini ya. Baik, lanjutkan kalau gitu ya. Oke. Nah, ke materi berikutnya, desain atau rancangan acak kelompok lengkap. Rancangan acak kelompok lengkap. Ya. Nah, ini terjadi karena kalau rancangan acak lengkap itu unit percobaannya kan harus seragam semua. Kondisinya harus sama semua. Nah, kalau di sini yang sama semua itu di setiap blok. Setiap blok itu harus seseragam mungkin. Tapi keseragaman di blok yang pertama tidak harus sama dengan keseragaman di blok yang lain. Blok kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Satu. Yang kedua, setiap blok atau setiap kelompok ini itu sebetulnya sudah merupakan ulangan dari perlakuan-perlakuan itu sendiri. Ya. Ulangan dari perlakuan-perlakuan itu sendiri. Itu. Nah, setiap blok, setiap kelompok atau apapun namanya, ya, yang memuat, yang dapat menampung semua perlakuan yang dipakai dalam penelitian, maka blok tersebut dikatakan lengkap. Dikatakan lengkap ya. Jadi bloknya lengkap. Misalnya kita mau melakukan penelitian dengan taraf perlakuan itu sebanyak T gitu, atau T perlakuan gitu. Maka harus tersedia T satuan percobaan pada setiap blok. Nah, itu baru dikatakan lengkap. Jadi semua perlakuan itu ada pada tiap blok. Nah, nanti dalam pengembangannya, gimana kalau bloknya itu hanya bisa menampung sebagian dari perlakuan yang bisa kita pakai. Misalnya, dalam pembuatan kita dalam penelitian misalnya baking, memanggang roti misalnya, bahwa perlakuan yang dipakai itu misalnya ada 8 formula roti. Ya. Padahal ovennya itu hanya bisa menampung 4 perlakuan sekaligus. Ya. 4 perlakuan sekaligus. Kan nggak mungkin bahwa blok itu dikatakan lengkap. Ya, karena ukuran bloknya tidak dapat menampung semua perlakuan yang dipakai. Nah, itu nanti kalau kita bicara blok tak lengkap. Nah, sementara blok lengkap dulu. Ya. Jadi blok dikatakan lengkap apabila semua perlakuan yang dipakai dalam penelitian itu muncul dalam blok tersebut. Dan
bagusnya dalam jumlah yang sama. Jadi untuk setiap blok ya, untuk setiap blok jadi TT semua. Untuk satu cukup, setiap blok itu satu perlakuan, artinya ulangan tiap perlakuannya satu cukup karena blok-blok itu merupakan ulangannya, ya kan? Bloknya, blokan ulangannya. Oke. Dan pemblokan itu sebetulnya adalah salah satu usaha yang digunakan untuk mengurangi error, Ya. Jadi kalau kita lihat modelnya, ya. Ini awalnya ini nggak ada nih, awalnya si beta ini adalah notasi untuk pengaruh blok ya, notasi. Karena semua satuan percobaannya itu seragam, RAL itu satuan percobaannya semuanya seragam, maka komponen ini nggak ada. Komponen ini nggak ada. Nah, komponen ini dimasukkan untuk mengurangi error tadi, untuk mengurangi error itu sebagai suatu pengaruh blok. Karena apa? Keseragaman unit percobaan itu hanya ada pada tiap blok. Ya, hanya ada pada tiap blok. Blok lain udah beda lagi. Ya, blok lain udah beda lagi keseragamannya. Jadi gini, ada muncul tambahan sumber keragaman. Kalau dalam rancangan acak lengkap itu bahwa total itu sumber keragamannya hanya perlakuan dan galat, maka dalam acak kelompok ini selain perlakuan dan galat ada tambahan lagi, yaitu yang namanya blok atau kelompok, ya, atau kelompok, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau kita punya kasus seperti itu awalnya mungkin juga perlu dicermati bahwa setiap kombinasi blok perlakuan itu mendefinisikan satu populasi. Kombinasi IJ gitu. Blok ya, pengamatan pada blok ke I, perlakuan ke J. Ya. Blok 1 perlakuan kedua kan belum tentu sama dengan blok 2 dengan perlakuan 2. Karena posisi walaupun sama-sama perlakuan 2 tapi berada di blok yang lain. Ya, jadi di sini makanya kombinasi blok perlakuan itu mendefinisikan satu populasi. Ya. Nah, demikian juga asumsinya. Asumsinya, sekali lagi, ini parametrik ya, bahwa si error nih, itu berdistribusi normal. Dia menyebar saling bebas. Artinya error ke I, dan error ke K gitu ya. Itu saling bebas. Ya. Saya independen. Nah, ingat ya, yang sifatnya probabilistik, ya, yang punya distribusi itu si error. Nah, sedang yang sebelah kiri sama aja. Kalau jadi distribusi dari YIJ ini, distribusi dari respon itu ditentukan dari distribusi epsilon ini, kecuali perlakuan itu sifatnya juga random. Kalau perlakuan sifatnya fix, maka distribusi YIJ ini sama dengan distribusi errornya, gitu ya. Makanya tergantung modelnya, perlakuannya atau blok. Kalau blok biasanya fix ya. Kalau perlakuan itu bisa fix, bisa random. Ya. Penelitian-penelitian misalnya tertentu, genetika dan sebagainya, seringnya bahwa tahu pengaruh perlakuan ini itu random. Ya, oke. Kita teruskan ya. Jadi gitu. Untuk model tetap, ya, jadi si error tadi berdistribusi, distribusinya normal rata-ratanya 0 dan variannya sigma kuadrat. Nah, tanda epsilon itu karena untuk siapa tahu nanti ada varian yang lain ya. Ini varian error ya. Kalau modelnya tetap, maka jumlah dari pengaruh perlakuan itu 0. Jumlah dari pengaruh blok itu juga 0. Jumlah pengaruhnya 0. Nah, untuk model acak ya, tambahan asumsinya adalah bahwa si perlakuan tadi itu selain menyebar bebas identik, dia juga punya distribusi normal, ya, dengan rata-rata 0 dan variannya sigma tau kuadrat.
5 tahu kuadrat. Ini secara teori bahkan blok pun juga bisa apa namanya random gitu ya. Nah, apa sih bedanya tetap dengan fix? Fix dengan random gitu. Nah, kira-kira begini kira-kira. Kalau kita menggunakan taraf-taraf perlakuan itu saja dan tidak digunakan untuk generalisasi populasi perlakuan yang dipakai, maka sifatnya fix. Tetapi kalau perlakuan yang kita pilih itu diambil secara acak dari seluruh kemungkinan populasi perlakuan yang ada, dan hasilnya dipakai generalisasi dari populasi itu, maka sifat dari perlakuan tersebut adalah random. Begini misalnya, andaikan kita punya, sebut saja varietas unggul tahan bareng, namanya A sampai Z, A, B, C, D sampai Z, namanya itu misalnya, yang sudah diketahui. Ada 26 varietas unggul tahan bareng, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita hanya mempelajari varietas unggul tertentu, misalnya A, B, C, D, E, ya sudah, kita tidak bisa melakukan inferensi selain A, B, C, D, E. Kita hanya bisa membahas mengenai varietas unggul tahan bareng yang A, B, C, D, E itu saja. Paham ya? Tetapi kalau kita harus memilih 5 di antara 26 itu, 5 di antara 26, ya tergantung yang terpilih yang mana. Misalnya varietas X, varietas B, varietas L. Nah itu, kalau itu dipilih secara acak, yang nantinya digunakan untuk generalisasi dari populasi A sampai Z itu, maka perlakuan tersebut pengaruhnya adalah bukan tetap, tapi acak. Itu ya. Jadi tetap atau acak. Umumnya, hampir semua penelitian itu umumnya fix atau tetap. Tetapi bisa dilihat yang kapan acak itu pada saat mestinya dalam metode penelitian bahwa si perlakuan ini cara mengambilnya begini, nah, itu kelihatan bahwa dia fix atau acak ya. Tapi umumnya tetap atau fix. Oke. Nah, bagaimana taksiran pengaruh? Ya, taksiran pengaruh. Tadi kan ini kan model ini ya. Ini model ya. Model itu adalah suatu usaha kita yang digunakan untuk mendekati keadaan yang sesungguhnya. Ya, misalkan ini hasil produksi padi ya, produksi padi. Nah, kalau kita hanya melihat pengaruh varietas saja, ini varietas saja, dan di sini adalah lahan, jadi lokasi. Jadi kita hanya melihat pengaruh lokasi dan varietas tertentu, ya. Oke. Nah, maka taksiran pengaruh lokasi dan taksiran pengaruh perlakuan varietas itu bisa dicari dengan formula ini. Ini salah satu taksiran ya, salah satu taksiran dari model itu. Agak berbeda nanti kalau model linier, cuman nanti sudah sampai di situ apa belum. Dalam model linier ya, bahwa parameter model rancop ini, baik beta maupun tau ini, itu tidak estimable. Nah, tapi itu di luar rancop. Itu di model linier. Kenapa tidak estimable? Parameter itu dikatakan estimable kalau misalnya metode estimasinya apa saja, hasilnya sama. Nah, ini hanya salah satu metode estimasi yang digunakan, yaitu least square. Sebetulnya, bisa tambahkan aja, sebetulnya beta dan tau ini itu tidak estimable. Tapi ini adalah salah satu taksiran atau estimasi, ya, estimator ini ya, salah satu
estimator yang digunakan untuk mengestimasi beta tadi, yang namanya dengan menggunakan metode least square. Ya. Oke. Jadi nilainya rata-rata perlakuan ke I dikurang rata-rata blok ke I dikurang rata-rata keseluruhan, kan ini blok ya. Sedang ini perlakuan, rata-rata perlakuan ke J dikurang rata-rata keseluruhan. Ini notasinya, Y titik-titik itu karena dijumlahkan untuk semua indeks I dan J. Dirata-ratakan ya. Kalau ini jumlahkan untuk semua indeks I saja untuk J tertentu. Ya, gitu. Oke. Nah, oleh karenanya di dalam rancangan percobaan tidak seperti regresi. Kalau regresi itu ya, model regresi itu setiap parameter itu estimable. Makanya kita bisa menguji masing-masing beta. Dalam rancap nggak bisa menguji pengaruh blok ke satu atau pengaruh perlakuan ke ini, nggak bisa. Karena masing-masing ini tidak estimable. Ya. Oke, itu di modelnya lah. Ya. Makanya yang diuji adalah biasanya yang estimable. Oke, ini bagaimana perhitungan model dari apa namanya rancangan acak kelompok ini. Nah, ini ya kita lihat bahwa sebetulnya YIJ tadi ini mirip seperti minggu sebelumnya penjelasan saya. Jadi YIJ ini dikurangi taksiran dari ini, taksiran dari mu, taksiran dari rata-rata umum itu adalah Y titik-titik rata-rata. Ya. Ini rata-rata populasi, rata-rata sampel itu karena ini Y titik-titik rata-rata. Ya. Itu ke sebelah kiri. Jadi YIJ dikurangi Y titik-titik rata-rata. Oke? Kemudian beta I dan tau I itu digantikan dengan notasi ini. Notasi ini ya. Nah, ini analogi dengan pertemuan sebelumnya. Ya. Waktu saya mendekomposisi dari masing-masing komponen itu. Ya. Jadi, perhatikan. Iya, perhatikan ya. Jadi, waktu kita menghitung jumlah kuadrat total, yang dijumlahkan kuadrat ini adalah YIJ dikurang Y titik-titik rata-rata. Ya, karena ini total terkoreksi. Oke? Perhatikan yang blok. Yang blok. Yang dijumlahkan untuk semua I, semua J adalah kuadrat dari taksiran blok. Taksiran blok ya, ini. YI titik rata-rata dikurang Y titik rata-rata. Ya. Nih, ya kan? Ini. Yang perlakuan Y titik J rata-rata dikurangi Y titik rata-rata. Itu ini. Ya. Nah, jadi jumlah kuadrat blok ini ya jumlah kuadrat, jumlah dari BI topi kuadrat. Ya. Oke. Nah, adapun formula yang pertama ini itu oke. Sebelum ke sana. Galat ya. Berarti YIJ ya. YIJ dikurangi ya. Harusnya dikurangi dikurangi ini. Jadi YIJ ya dikurang ini. Jadi min Y titik-titik rata-ratanya hilang. Min Y titik rata-ratanya hilang kan? YIJ dikurangi YI titik. Dikurangi ini lagi. Dikurangi Y titik J rata-rata. Min ini jadi plus. Itu ya. Jadi yang ada dalam tanda kurung ini dikurangi yang ada dalam tanda kurung ini, yang dikurangi lagi dalam tanda kurung ini. Ada dalam tanda kurung ini. Ya, ini adalah taksiran error. Nah, taksiran errornya yang dikuadratkan ini persis seperti minggu lalu. Ini taksiran untuk jumlah kata total, ini taksiran beta, taksiran tau, taksiran error. Ya, oke. Rumus pertama ini itu kalau sebagai seorang programmer itu lebih gampang daripada rumus yang kedua karena ini panjang. Ya. Tetapi kalau kita sebagai yang praktisi yang menggunakan alat-alat yang komputer dan sebagainya mungkin lebih mudah ini. Ya. Jadi rumus keduanya ini sama. Ini sama. Yang mana yang terserah, yang apa namanya?
biasanya jumlah kuadrat 3 adalah selisih dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat blok dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, selesai gitu ya. Nah, kalian perhatikan kalau yang sebelah kanan, kita menggunakan rumus sebelah kanan. Oke. Pengurangnya ini adalah yang namanya faktor koreksi. Apakah faktor koreksi itu untuk semua desain, untuk semua rancangan, yang namanya faktor koreksi itu adalah yang pertama, sebagai pembilang yang dikuadratkan ini adalah total semua pengamatan. YIJ dijumlahkan untuk semua I dan J. Ya. Untuk semua I dan J. Ya. Itu total. Dikuadratkan, dibagi banyaknya semua pengamatan. Kebetulan desain ini kan desain yang seimbang, balance, maka ini banyaknya apa namanya perlakuan T, taraf perlakuannya T, taraf bloknya R kali T. Ya. Semua sama pengurangnya. Semua pengurangnya sama. Oke? Nah, sekarang bedanya. Untuk total, indeksnya ini yang dijumlahkan itu adalah YIJ kuadrat. YIJ kuadrat. Dijumlahkan untuk semua IJ. Untuk semua IJ. Oke? Nah, sekarang yang di sini blok itu indeksnya I. Jadi yang dijumlahkan adalah kuadrat dari YI titik. YI titik. Dijumlahkan untuk semua I. I dari 1 sampai banyaknya blok R. Nah, oke. YI titik ini, yang titik itu adalah indeks untuk J. Banyaknya J untuk semua blok itu T. Jadi ini dibagi atau dikali seperti. Ya. Sedang di sini kebalikannya, Y titik J kuadrat, ini pengalinya seperti R. Karena ini adalah, ya, ini ada yang keliru. Ini harusnya jumlahnya dari J sama dengan 1 sampai T. Ya. Ini keliru. Ya. Karena ini yang dijumlahkan J-nya. Jadi ini J dari 1 sampai T. Pembaginya R. Ya. Pembaginya apa? Banyaknya indeks I ini adalah 1 sampai R. I adalah 1 sampai R. Ya. I 1 sampai R. Berarti pembaginya R. Ini J, harusnya ini J, jumlah J 1 sampai T. Ya. Oke. Oke, jadi gitu. Apa namanya caranya. Ya. Nah, oke. Baik, ini nilai harapan apa namanya kuadrat tengah T itu kalau perlakuannya tetap. Nilai harapan kuadrat tengah kalau perlakuannya acak. Ya, NHKTT, NHKTA. Jadi kalau sama aja sebetulnya kalau apa namanya desainnya masih simple-simple seperti ini, maka untuk menguji perlakuan itu membandingkan antara kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, kan begitu. Ya. Untuk kedua model sama caranya. Hanya sebetulnya yang diuji itu berbeda. Apa yang diuji? Kalau model tetap, yang diuji adalah yang diuji. Kalau model tetap itu yang diuji adalah ini. Apakah rata-rata akibat perlakuan 1 sama dengan rata-rata akibat perlakuan 2 dan seterusnya sampai perlakuan ke T. Ya. H1-nya sedikitnya ada sepasang. Pengaruh rata-rata itu, pengaruh perlakuan terhadap rata-rata untuk ke I dan ke J itu tidak sama. Tentunya untuk I yang tidak sama dengan J, ya. Oke, itu yang diuji. Nah, kalau apa namanya misalnya random, nanti pakai di bawahnya, ya. Oke, ini kelihatan ya layarnya ya. Oke. Nah, jadi hitungnya ini. Jadi kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, karena ini kita menguji ini. Menguji apakah V tau itu artinya ini V tau, ya. Apa yang dinyatakan dalam hipotesis nol ini, V tau. Ya.
Oke, ini sama dengan 0 apa enggak gitu istilahnya. Atau pernyataan ini benar apa enggak ke semua mu itu sama ya. Oke. Nah, pengujinya ya kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Nah, di sini derajat bebas pembilang itu T-1. Sedang penyebutnya R-1 kali T-1. Ini yang dipakai sebagai untuk mencari nilai kritis. Ini nilai kritis ya. Bahwa rasio dari dua kuadrat tengah itu berdistribusi F. Ya. Dengan derajat bebas T-1 yang pertama sebagai derajat bebas 9, dan derajat bebas penyebutnya R-1 kali T-1. Nah, oke? Karena apa masing-masing tahu itu sebetulnya tidak estimable, yang estimable itu adalah tau I dikurang tau. Jadi taksiran tau I dikurang taksiran tau H. Itu estimable. Ya. Nah, untuk itu ada standar error-nya. Standar error dari perbedaan dua rata-rata sampel ini adalah kuadrat tengah galat percobaan. Ini secara umum sebetulnya adalah kali seperulangan 1 ditambah seperulangan 2. Karena ulangannya sama, R1 dan R2 sama, jadi sama dengan 2 per R. Jadi kuadrat tengah galat percobaan itu adalah taksiran dari varian error ya, kali seper R1 tambah seper R2. Karena R1 dan R2 sama, seper R tambah seper R, 2 per R. Itu adalah standar error. Ini bacanya ya, standar error dari perbedaan dua rata-rata sampel, dua rata-rata perlakuan. Ya, karena indeks kedua itu adalah perlakuan. Indeks yang pertama adalah blok. Ya, oke. Nah, jadi atas dasar itulah kita bisa membuat selang kepercayaan, perbedaan dua rata-rata populasi ke I dan populasi ke H, perlakuan akibat atau perlakuan dari populasi ke I ini dengan populasi ke H, yaitu dengan menggantikan rata-rata ini dengan taksirannya yaitu rata-rata sampel. Ya, Y rata-rata I dan dikurangi rata-rata yang ke H perlakuan ya, ini keduanya. Plus minus ini. Ya, T dengan derajat bebas. T dengan derajat bebasnya derajat bebas galat R-1 kali T-1 kali standar error ini ya. Nah, kalau misalnya pengaruh dari perlakuan itu acak, yang kita uji sigma kuadrat tau. Nah, ya. Jadi hipotesisnya adalah sigma kuadrat tau. Apakah sama dengan 0 atau tidak, ya. Oke. Ini ya H1-nya. Oke, misalnya ini ya. Sekarang saya copy bisa enggak nih? Kalau siapa tahu bisa saya copy di Excel gitu ya. Oke. Excel. Oke. Barang Excel. Oke. Kembali sini. Excel enggak? Ding. Enggak bisa. Enggak bisa dia. Harus dari yang Word ya, harus dari yang Word. Oke. Tadi di Pubaca dari rancangan acak kelompok ya. Rancangan acak kelompok itu masih di depan sini. Sorry, ntar saya cari datanya dulu. Nah ini, biar saya bisa ngopikan ke Excel. Ini mudah-mudahan bisa. Lihat ya. Coba saya ulangi biar yakin. Nah, kalau ini yakin bahwa ini terlihat. Ya, oke. Nah, ini cara
cara otomatis tapi manual. Otomatis tapi manual tapi dengan Excel gitu ya. Caranya begini caranya. Kan sumber keragaman itu ada total. Maka pengamatan awal ini kita beri nama total ya, total. Total ya. Oke. Baik ya. Nah, sekarang ini cara apa namanya manual. Oke. Sekarang jumlah mendatar sum. Ini cara manual. Ini karena datanya sudah ada dalam bentuk begini, yang kita cari adalah ini ya. Dan ini adalah total dari masing-masing perlakuan itu. Perlakuannya pembersih ini. Nah, saya beri nama saja, ini namanya pembersih. Array-nya namanya pembersih. Oke. Oke. Kemudian, jadi ini kalau disorot ini pembersih ya. Kemudian yang jumlah ke bawah ini, jangan salah jumlahkannya dari sini, 21, 26, 16, 28, kita kopikan ke kanan. Dengan gini, ya. Dan kita beri nama asal. Pemberian nama array minimal harus 4 karakter. Soalnya kalau 3 huruf, khawatir dia nama kolom. Ya. Oke. Nah, sekarang. Ya. Sekarang begini. Ini SK, sumber keragaman. Saya tulis sumber gitu aja. Ini derajat bebas. Ya. Ini jumlah kuadrat. Ini kuadrat tengah. Ini menyikapi formula tadi yang mungkin tidak mudah. Kalau saya udah biasa ya. F hitung. F hitung. Ya. Mungkin sampai nilai peluang. Nilai peluang. Bagaimana cara paling cepatnya? Ya. Oke. Bahwa sumber keragaman itu adalah blok yang pertama kali, yaitu asal. Asal dari pembersih itu. Ya. Pabrik mungkin. Pembersih. Ya. Bersih. Galat. Ya. Nah, ini komponennya. Yang semuanya itu saling ortogonal kalau dijumlahkan sama dengan total ini. Saling ortogonal dan kalau dijumlahkan sama dengan total. Oke? Nah, sekarang bagaimanakah jumlah kuadrat total? Derajat bebas total, derajat bebas. Derajat bebas total adalah banyaknya data total. Banyaknya data total dikurang 1. 19. Oke, 4 kali 5 dikurang 1. Bagaimana dengan derajat bebas asal? Ya, sama seperti tadi. Kopikan aja begini, ini kopikan, nanti tinggal ganti. Nah, ini ganti ini ya. Ini masih 19 nih. Kita ganti di sini. Count asal. Totalnya diganti dengan asal. Count asal. Min 1. 4. Ya. 5 dikurang 1. 4 kan? Ini diganti nih. Ini diganti. Count pembersih. Pembersih. Selesai kan? 3 kan? Derajat bebas galat sama dengan derajat bebas total dikurang derajat bebas asal, dikurang lagi derajat bebas pembersih. 12. Paham ya? Saya gedein dikit biar apa namanya? Agak kelihatan. Tadi sih kelihatan, sekarang agak kelihatan. Gede. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang jumlah kuadrat, perhatikan. Jumlah kuadrat rumusnya sama dengan masing-masing data itu dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Sum square. Total. Ya. Ya. Jadi ini artinya sum square total itu 21 kuadrat, 26 kuadrat, semua sampai 24 kuadrat ini dijumlahin. Ya. Dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi adalah rumusnya. Jumlah semua data, sum total. Sum total, ya, yang dikuadratkan. Yang
kuadratkan, ya kan? Dibagi dengan banyaknya data keseluruhan. Count dari total. Ini menerjemahkan rumus yang tadi, ya. Sama dengan 724. Ya. 724,8. Kalau mau digitnya lebih banyak lagi ya tambahkan. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang lain? Oke, kopikan, caranya kopikan. Kopikan, nanti diedit. Di sini. Kopikan ya. Salah kan? Salah. Karena yang harus diedit ini adalah total di sini diedit ya. Yang belakang jangan diedit ya, karena yang belakang ini adalah faktor koreksi. Jadi di sini disesuaikan sumber keragamannya apa? Asal. Nah, ya kan? Tetapi ini harus dibagi dengan berapa? Nah, berapanya ini saya kurung buka, kurung tutup ya. Berapanya? Ya. Yaitu bahwa setiap data penjumlahan asal itu adalah berapa pengamatan? Dari 4 kan? 4 itu dari mana? Count total ya, count total ya, dibagi dengan count ya. Kenapa? Asal. Ya. Jadi kalau asal ya asal. 500,8. Kalau di sini ya lebih baik kopikan di sini. Nah, di sini diganti, asalnya diganti bersih. Nah, atau begini. Gini aja ya. Terus supaya cepat kontrol H gini. Kontrol H asal diganti pembersih. Pembersih ya. Replace all. Oh salah. Undo karena nanti ikut semua dia ya. Undo ya. Sorry. Undo nggak mau dia. Nah, jadi mending diganti biasa begini aja. Ya, pembersih ya. Pembersih. Ini dibagi pembersih. Diganti pembersih. Nah, udah selesai. Ya, kopikan nih. Karena rumusnya sama kan? Jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat asal dikurangi jumlah kuadrat pembersih. 87,2. Ya kan? Oke. Nah, selanjutnya kuadrat tengah. Kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Sama, mau pembersih, mau galat, caranya sama. Ya kan gitu kan? Oke, digitnya dibuat agak rapi dikit, 3 digit gitu. Nah, oke. Nah, oke. Yang menjadi fokus itu adalah pengaruh perlakuan, yaitu pembersih. Seseorang menggunakan rancangan acak kelompok kalau yakin bahwa kelompok itu memang signifikan. Jadi makanya di sini nggak usah diuji, nggak apa-apa. Ya. Kalau mau diuji ya sama aja, boleh lah. Mau diuji, oke lah diuji. Kuadrat tengah blok asal dibagi kuadrat tengah dengan galat. Kalau misalnya gitu ya. 17, sekian. Oke. Di sini juga gitu. Kuadrat tengah pembersih dibagi kuadrat tengah galat. Nah, 6, sekian. Oke. Nah, oke. 17 nih. Nah, sekarang bagaimana nilai peluangnya? Nilai peluang. Distribusinya apa? F. Ya. F dis. F dis. F dis kalau nilai F-nya adalah ini. Ya. Derajat bebas 9. Derajat bebas 9 adalah 4. Derajat bebas penyebut adalah derajat bebas galat 12. Oke. Maka nilai peluangnya adalah kalau mau dibuat 0000 ya ini. Nah, ya, udah kan ya. Dengan cara yang sama. Nah, ini sama dengan. Nah, kalau mau dikopikan boleh
tapi K6-nya dikunci. Derajat bebas galatnya dikunci. Ya. Sorry, K6. K8-nya dikunci. 8-nya yang dikunci. Oke, dikunci kasih tanda dolar. Oke. Maka di sini di copy paste di sini. Oke. Nah, ini signifikan. Pembersihnya signifikan. Oke. Oke. 6,25. Ya, 6,2 agak beda dikit lah dengan yang di buku itu ya, karena bulatan. Begitu caranya. Ada pertanyaan? Jadi di sini step-step langkah-langkah kalau manual tapi dengan bantuan Excel ya. Caranya gitu. Nanti bisa lihat lagi formula Excel-nya ya. Formula Excel-nya gitu. Nah, ini jumlah kuadrat total ya, ini jumlah kuadrat total ya kan. Lihat nih bentuknya sum SQ total. Ini faktor koreksi. Ya. Oke. Ini sum SQ totalnya diganti dengan asal ya. Karena kenapa harus dibagi? Karena begini. Karena bahwa yang kita pakai itu 91, 134 dan sebagainya ini jumlah dari berapa pengamatan? Jumlah dari 4. 4 itu sama aja 20 dibagi 5. Ya kan? 20 dibagi 5. Gitu. Saya gunakan formula seperti ini kalau output ini saya pindahkan ke sel lain yang tidak menghalangi kalau saya sisipkan atau saya kurangi baris ini atau kolom ini otomatis. Contoh, saya pindahkan dikit ya, meskipun ini waktunya sudah mau selesai. Segini. Oke, ini. Ya, oke. Saya mau hapus nih, baris kedua ini. Hapus. Ya kan? Di sini berubah. Nggak salah. Ya kan? Berubah. Ya kan? Nah, mau hapus, mau tambah, nggak masalah. Sepanjang baris dari data ini atau kolom dari data ini tidak ada output ini. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu kuliah rancopnya hari ini. Oke?